Berjumpa lagi bersama saya di channel Papa Strong. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi eh, bagaimana F2L ala Felix Zemdex ya. Ya terlalu lebay sih mungkin judulnya, tapi ini saya pelajari dari websitenya Felix juga ya. Bagaimana Felix ini berlatih F2L ya. Jadi nanti saya akan bagikan tips untuk teman-teman yang masih sub 30, sub 25 ya. Bagaimana sih supaya F2L kita itu lancar gitu ya. Banyak sekali mungkin yang bertanya gimana sih supaya F2L-nya lancar gitu ya. Ini saya tips ini saya share untuk teman-teman yang mungkin sedang berjuang ya untuk menuju ke sub 20 ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, barangkali nanti tipsnya bisa membantu untuk teman-teman. Oke, kita mulai saja ya. Untuk latihannya. Jadi di sini hanya video ini khusus untuk teman-teman yang sudah belajar F2L ya. Belajar F2L sudah mengerti basic F2L, akan tetapi belum lancar dalam look ahead gitu ya. Jadi bagaimana sih supaya look ahead kita lancar gitu ya. Dan karena look ahead ini sangat mempengaruhi ya timing kita ketika menyelesaikan rubik. Oke, ini saya share aja ya dari tips teman-teman yang di grup dan juga dari websitenya Felix Zemdex ya. Ada tips sederhana yang ini bisa teman-teman praktekkan nanti di rumah. Bisa diulang-ulang teknik latihannya, bagaimana supaya look ahead kita lancar. Jadi oke, yang pertama kita langsung masuk ke case F2L ya. Di sini kebetulan crossnya sudah selesai ya. Kita akan langsung masuk ke F2L. Oke, jadi basicnya adalah pertama, setelah kita menyelesaikan cross, kita harus sudah melihat F2L yang pertama. Jadi kita harus melihat pair F2L yang pertama. Misalkan kita di sini ya, kita di sini dihadapkan F2L yang pertama. Kalau saya melihatnya yang ini yang paling mudah. Jadi ya ini sudah jadi ya. Ini kita lihat yang di sini, ini sudah jadi. Kemudian untuk melatih look ahead kita, di saat kita nge-solve ya, sebelum kita nge-solve F2L yang pertama ini ya, jadi teman-teman harus sudah melihat F2L yang kedua. Jadi kita F2L yang kedua nanti kalau saya akan melihat yang di sini ya, di sini ya, pasangannya di sini. Jadi ketika kita nge-solve ya, kita nge-solve F2L yang pertama, mata kita ya, mata teman-teman itu tertuju ketika saat nge-solve ya. Ini mungkin teman-teman yang harus pegang ya. Ketika nge-solve ya, saat kita nge-solve, teman-teman matanya tertuju kepada F2L berikutnya. Jadi tidak boleh teman-teman ketika nge-solve ya F2L yang pertama misalkan, teman-teman tertujunya ke sini gitu, ke F2L yang pertama ini akan merusak look ahead teman-teman. Jadi teman-teman ketika nge-solve yang pertama ini, mata teman-teman bukan tertuju ke sini, akan tetapi tertujunya ke F2L berikutnya yang kedua, yaitu di sini ya. Terus nanti ketika teman-teman sudah selesai F2L pertama, ketika akan nge-solve ya, ketika saat menyelesaikan F2L kedua, mata teman-teman harus mencari F2L yang ketiga. Jadi mata teman-teman mengarah ke F2L berikutnya. Jadi ketika cross selesai, teman-teman langsung melihat F2L yang pertama ya. F2L pertama, teman-teman pikirkan dalam pikiran bagaimana cara nge-solve-nya, kemudian letaknya di mana. Ketika sudah selesai, nanti langsung di-solve. Nah, saat nge-solve itu mata teman-teman harus tertuju ke F2L kedua. Begitu juga ketika F2L pertama selesai, kemudian teman-teman nge-solve F2L yang kedua, teman-teman matanya harus tertuju ke F2L yang ketiga. Mana yang akan F2L berikutnya
mana yang teman-teman temukan. Kemudian yang ketiga, setelah F2L yang kedua selesai, teman-teman nge-solve yang F2L yang ketiga, mata teman-teman harus tertuju ke F2L yang keempat, ya, case F2L yang keempat. Begitu terus, ini dilatih terus. Jadi cross selesai, kita langsung lihat F2L pertama, kemudian kita nanti nge-solve-nya nggak boleh lihat ya, jadi blind solve ya. Untuk yang F2L pertama kita selesaikan tanpa harus melihat, mata kita harus tertuju ke F2L berikutnya, dan ketika kita solve-nya ke F2L yang kedua, mata kita harus tertuju ke F2L yang ketiga. Ketika kita nge-solve F2L yang ketiga, mata kita harus tertuju ke F2L yang keempat. Begitu seterusnya, dilatih secara terus-menerus. Latihan pertama kita latihan secara perlahan gitu ya. Oke, langsung kita mulai ya. Nah, jadi di sini saya menemukan case yang mudah yang di sini ya. Jadi saya akan nge-solve di sini, nge-solve yang ini tanpa saya melihat case yang ini. Jadi mata saya akan tertuju yang sini. Ya, karena saya menemukan F2L yang berikutnya, yang kedua yang yaitu di sini. Jadi saya akan menyelesaikannya seperti ini ya. Nah, mata saya mengikuti pergerakan F2L yang kedua ya. Jadi mata saya mengikuti pergerakan yang kedua, terus tangan saya menyelesaikan perlahan-lahan F2L yang pertama. Nah, di sini F2L yang kedua, begitu kita selesai F2L pertama masuk, kemudian kita langsung solve yang F2L yang kedua ini dengan cara melihat case yang berikutnya, F2L yang berikutnya. F2L yang berikutnya saya lihat yang ini ya, yang ini sama ini. Jadi saya fokusnya nanti mata saya akan tertuju ke sini. Ini akan saya selesaikan dulu yang kedua ya, dengan cara seperti ini, dan mata saya akan tertuju masih tetap di sini. Saya trackingnya mata saya ke F2L yang ketiga. Setelah kita menyelesaikan pair F2L yang pertama ya, kita langsung fokus ke pair F2L yang kedua ya, dengan cara kita mencari F2L yang ketiga. Mata kita tertuju ke F2L yang ketiga di sini berarti ya. Saya melihatnya yang ini. Maka ketika saya solve F2L yang kedua ini, mata saya akan tertuju ke F2L yang ketiga. Jadi saya akan selesaikan dulu F2L yang kedua dengan tanpa melihat F2L yang kedua, mata saya melihat F2L ya, men-tracking F2L yang corner atau edge yang F2L yang ketiga. Jadi saya selesaikan dulu yang kedua seperti ini. Nah, mata saya ya tertuju ke F2L yang ketiga ya. Yang F2L yang kedua tinggal kita solve aja ya, tanpa harus melihat ya. Kita selesaikan. Nah, kita sudah ketemu F2L yang ketiga tadi ya. Terus setelah kita ketemu F2L ketiga, kita langsung cari F2L yang keempat ya. F2L yang keempat ini kan edge-nya ya. Edge-nya berarti kemungkinan kalau di atas nggak ada cornernya, berarti cornernya ada di bawah. Nah, di sini kita akan selesaikan dulu F2L yang ketiga dengan kita sudah men-tracking F2L yang keempat ya. Kalau kita menyelesaikan F2L yang ketiga, otomatis nanti corner yang F2L yang keempat dia akan naik ya. Ini naik ya, naik. Kemudian kita selesaikan yang ketiga dulu ya. Nah, di sini selesai. Kemudian kita ketemu F2L yang terakhir yang keempat, tinggal kita selesaikan aja ya. Langsung kita solve ya. Kita ketemu dengan OLL dan kita ketemu dengan PLL. Nah, selesai. Nah, itu tadi tips sederhana ya yang bisa teman-teman latih ya secara terus-menerus. Latih secara perlahan dulu, slow turning, baru kemudian dipercepat ya. Semakin banyak teman-teman latihan, maka mata dan fokus teman-teman akan semakin terlatih. Jadi selesaikan cross dulu. Begitu selesai cross, kita langsung lihat F2L yang pertama ya. F2L yang pertama sudah ketemu. Ketika kita solve F2L yang pertama, mata kita harus tertuju ke F2L kedua, tidak boleh melihat F2L pertama. Jadi teman-teman latih bagaimana caranya nge-solve F2L tanpa harus melihat
Ya, jadi ketika nge-solve F2L pertama, mata harus wajib melihat F2L kedua. F2L case F2L yang kedua. Ketika nge-solve case F2L yang kedua, mata teman-teman wajib melihat case F2L yang ketiga. Mencari F2L yang ketiga. Ketika solve case F2L yang ketiga, mata teman-teman harus mencari case F2L yang keempat. Begitu terus diulang terus dari slow turning menuju ke fast turning. Jadi dengan seperti ini teman-teman akan semakin terlatih ya. Mungkin itu tips sederhana ini yang mungkin bisa teman-teman praktekkan ya. Dulu saya pertama juga subnya masih sub 25 terus stuck di situ, terus akhirnya ketika saya coba pelajari ternyata stucknya di F2L yang look ahead yang nggak pernah lancar. Akhirnya saya latih terus menerus, akhirnya bisa masuk sub 20. Oke, mungkin teman-teman demikian yang bisa saya share untuk teman-teman sekalian. Mohon ya bantuannya untuk subscribe channel ini biar kita bisa membuat konten-konten yang bermanfaat terutama di bidang rubik ya, biar teman-teman ya kita sama-sama belajar biar bisa seperti kuber pro di dunia ya, kita bisa masuk ke sub 10. Oke teman-teman, bantuannya untuk subscribe dan juga komen apabila teman-teman ada pertanyaan atau mungkin saran ya, ditunggu subscribe, komen dan like-nya. Terima kasih.